Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Yesus. Jumpa lagi kita di dalam program Makin Dekat Tuhan. Saya berdoa buat Bapak Ibu serta saudara dan kita semua. Biarlah semakin hari kita boleh semakin dekat dengan Tuhan. Hidup kita semakin bertumbuh dalam Tuhan. Kita semakin bergantung kepada Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita tetap dekat dengan Tuhan, baik suka maupun duka. Mari hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, Engkau adalah Allah yang hidup, yang selalu menyertai hidup kami di dalam kondisi apapun. Dan kami bersyukur untuk hari ini ya Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada. Di waktu ini Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah sekali lagi firman menguatkan iman kami, mengarahkan iman kami hanya kepada Tuhan. Di dalam kondisi apapun yang sedang kami alami hari ini, baik suka, duka, sehat atau sakit, tapi kami tetap mau bersyukur dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Engkau berkati dan pakai hamba-Mu di dalam segala keterbatasan dan kelemahan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Yesus, firman Tuhan hari ini saya bacakan di dalam Mazmur 99. Mazmur 99. Kita akan baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerub-kerub, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan Ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi namanya yang besar dan dahsyat. Kuduslah Ia, Raja yang kuat, yang mencintai hukum. Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Ia. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, hari ini tema kita tinggikan nama Tuhan. Mari hari ini kita mengintrospeksi diri kita. Selama ini di dalam perjalanan iman kita mengikut Tuhan, siapakah yang benar-benar, yang sungguh-sungguh kita tinggikan di dalam hidup kita, yang kita agungkan dalam hidup kita? Apakah tentang diri kita atau orang lain yang kita merasa dia berkuasa, punya kedudukan yang tinggi, dan kita meninggikan dia? Atau mungkin kita lebih meninggikan adanya sebuah kelompok atau sebuah lembaga atau sebuah negara yang kita kenal begitu hebatnya, begitu berkuasanya. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Yesus, hari ini kita belajar tinggikanlah nama Tuhan. Kenapa kita harus meninggikan nama Tuhan di dalam seluruh perjalanan iman kita, bahkan sampai Tuhan memanggil kita? Ada dua hal yang bisa sama-sama hari ini kita renungkan dan harus menjadi pegangan di dalam hidup kita. Yang pertama, mengapa kita harus meninggikan nama Tuhan? Yang pertama, karena Tuhan itu maha besar. Sekali lagi, yang pertama, karena Tuhan itu maha besar. Firman Tuhan di dalam ayat yang pertama di situ dikatakan Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerub-kerub, maka bumi goyang. Ayat 2 dikatakan Tuhan itu maha besar di Sion.
Ia tinggi mengatasi segala bangsa. Jelas sekali firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu maha besar. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus, bicara maha besar berarti bicara sebuah keagungan, sebuah kehebatan, sebuah kemuliaan yang dimiliki oleh seseorang atau pribadi, saudara. Nah, bagian ini mengingatkan kita bahwa Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang maha besar. Dia begitu hebat, Dia begitu agung dan begitu mulia, karena Dia ada sebelum segala sesuatunya ada. Kehadirannya begitu sempurna, dan kesempurnaannya itu ada sebelum segala sesuatunya ada. Keberadaan dan kekuasaan Tuhan begitu sempurna, sekali lagi, sebelum segala sesuatunya ada, diciptakan oleh Tuhan. Wah, Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Yesus, mari hati dan pikiran kita memandang kepada Tuhan. Betapa luar biasanya dan maha besarnya Tuhan yang kita percayai. Suatu hal yang luar biasa, suatu hal yang indah. Bagaimana kita sebagai orang-orang yang tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan, kita tidak memiliki hal-hal yang spesial di hadapan Tuhan karena kita orang berdosa. Tetapi Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, mau memilih dan memanggil kita menjadi anaknya. Suatu hal yang luar biasa yang dikerjakan oleh Tuhan. Kita tidak ada apa-apanya, tapi Allah yang maha besar mau memandang kita. Saudara yang dikasih oleh Yesus, itu yang pertama, saudara. Kalau kita melihat bagian firman Tuhan ini, bahkan jelas juga firman Tuhan berkata, Allah yang maha besar, ya, saking maha besarnya, di sini dikatakan bangsa-bangsa aja gemetar, ya, bangsa gemetar, bumi bergoyang ketika kuasa Allah itu dinyatakan. Bapak, Ibu serta saudara yang dikasih oleh Yesus, Allah itu maha besar. Tidak ada manusia di kolong langit ini dan kekuatan apapun yang bisa berhadapan dengan kekuatan Allah, karena kekuatan Allah begitu maha besar. Saudaraku yang dikasih oleh Yesus, yang kedua kita belajar apa? Firman Tuhan berkata, Tuhan itu Raja yang kuat. Di dalam ayat 4, Raja yang kuat, yang mencintai hukum. Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Saudara yang dikasih oleh Yesus, yang kedua kita belajar bahwa di dunia ini, raja sehebat apapun, memiliki kekuatan dan kuasa apapun, tidak ada yang bisa menandingi kekuatan Allah. Keadilan dan kebenaran, raja sehebat apapun dalam dunia ini itu tidak sempurna, ya. Selain Allah kita, Dia raja yang kuat. Keadilan, kebenarannya, hukumnya, firman Tuhan katakan begitu sempurna. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus, kalau raja maupun pembesar-pembesar yang ada di dalam dunia ini, orang-orang yang memiliki kekuasaan atau kuasa, mereka bukan pribadi-pribadi yang sempurna. Mereka hanya diizinkan oleh Tuhan untuk mengelola, untuk memimpin, untuk memberikan keputusan-keputusan demi kelangsungan orang-orang yang ada di sekitarnya, apakah sebuah bangsa atau sebuah kelompok. Kekuatan besar apapun dalam kuasanya Tuhan itu ditundukkan oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, hari ini kita belajar dua hal. Melihat Allah kita itu Allah yang maha besar, Allah itu raja yang kuat. Dua hal ini harus menjadi dasar bagi kita sebagai orang percaya, sehingga kita tahu kepada siapa Allah yang kita imani. Dia Allah yang luar biasa, Dia satu-satunya
pribadi yang harus kita tinggikan. Saudara yang dikasih oleh Yesus, meninggikan nama Tuhan di dalam seluruh aspek hidup kita akan membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Meninggikan nama Tuhan dalam hidup kita akan membuat kita menyadari siapa kita dan siapa Tuhan, sehingga membawa kita semakin bergantung kepada Tuhan. Cara pandang kita tentang kehidupan ini, tentang dunia ini, diarahkan Tuhan untuk melihat segala sesuatunya dari kacamatanya Tuhan. Tetapi berbeda halnya kalau kita meninggikan manusia. Saudara, meninggikan manusia, saudara, ketika manusia yang kita tinggikan itu jatuh, maka kadangkala itu pun bisa mengarahkan tanpa sadar kita pun ikut jatuh di dalam kejatuhannya. Tetapi berbeda halnya kejatuhan yang kita lihat dari manusia tersebut membawa kita mengangkat hati dan pikiran kita melihat kekuatan Allah yang besar. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus, siapa yang kita tinggikan selama kita hidup mengikut Tuhan? Apakah tentang diri kita, tentang orang lain, tentang hal-hal yang kita banggakan di dalam dunia ini, dalam kehidupan ini? Mari hari ini Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang percaya, kita kembali kepada firman Tuhan bahwa kita harus meninggikan Tuhan di dalam seluruh aspek hidup kita, bahkan dalam seluruh keberadaan hidup kita. Apapun yang kita alami, kita harus meninggikan Tuhan, karena Tuhanlah yang layak untuk kita tinggikan dan untuk kita sembah. Firman Tuhan di dalam ayat 5 dikatakannya, ketika ayat 1, ayat 2, ayat 3 dijelaskan siapa Tuhan itu. Dia Allah yang besar, dia Raja yang kuat. Ayat 5 ditutup di sini katakan, tinggikanlah Tuhan Allah kita. Dan di dalam bagian selanjutnya, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya, kuduslah ia. Firman Tuhan mau mengingatkan kita, ketika kita meninggikan Tuhan akan membawa kita semakin sujud kepada Tuhan, karena kita melihat Allah kita yang besar dan kita tidak ada apa-apanya. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Yesus, mari di dalam perjalanan hidup kita tinggikan nama Tuhan, dan biarlah semakin hari di dalam perjalanan iman kita meninggikan akan membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita tahu sekali lagi siapa Tuhan dan siapa diri kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami sebagai umat-Mu bagaimana kami harus meninggikan nama Tuhan di dalam seluruh aspek hidup kami, bahkan dalam seluruh keberadaan kami, suka duka, sakit sehat, dan apapun yang kami alami, kami harus meninggikan nama-Mu. Kami harus bersujud di bawah kaki-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami punya Allah yang besar seperti-Mu. Dan biarlah kami sebagai orang percaya, kami terus memandang kepada-Mu Tuhan. Kami terus boleh setia dan berkomitmen dalam hidup kami bahwa Engkaulah satu-satunya pribadi yang kami tinggikan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang hari-hari ini dalam pergumulan, dalam kesakitan, apapun yang dialaminya. Biar Engkau mengarahkan iman umat-Mu untuk tetap kuat dan bertumbuh di dalam Tuhan. Karena apapun yang terjadi, Engkau Allah berdaulat mengizinkan kami untuk bagaimana membawa kami boleh semakin mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini hamba-Mu berdoa menyerahkan untuk saudara-saudara yang berulang tahun, Saudari Megawati dan Ibu Indrawati.
Kami serahkan hidup mereka dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memimpin hidup mereka di 1 tahun ke depan. Seperti Tuhan memimpin hari-hari mereka di hari-hari kemarin. Mereka tetap berjalan setia mengikut Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, apapun pergumulan mereka, Tuhan memberikan mereka jalan keluar. Terima kasih ya Tuhan, untuk waktu ini kami sejenak bisa merenungkan kebenaran firman-Mu ini. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Bapak Ibu saudara, Tuhan memberkati dimanapun kita berada. Amin. Shalom.